Lihat muka. Ngerti, Pak. Ingat ya? Iya. Lihat muka pasrah sama nasib. Saya berusaha sederhanakan ini supaya kau cepat mengerti, karena ini konsumsi untuk orang yang tidak sekolah teologi. Saya sudah keliling bawakan ini dari mana-mana. Saya berusaha bagaimana saya sederhana mungkin supaya orang mengerti. Karena saya bisa bayangkan kalau dosen ngajar saya dan saya tidak mengerti, saya biasa jengkel. Ya toh? Fakta itu adik-adik artinya apa yang ada di Alkitab. Dan itu belum diartikan. Itu harus diartikan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, umat sedang menyembah patung berhala. Ada tertulis di Keluaran itu. Tapi belum diartikan. Siapa yang artikan? Pengkhotbah. Artinya umat Tuhan tidak setia. Saya rasa-rasa juga dalam hidup saya, sering juga saya tidak setia. Maka kalau saya sampaikan kepada jemaat, jemaat harus setia kepada Tuhan. Tidak boleh tidak setia. Selesai minta satu khotbah. Satu lagi. Banyak ini contoh. Yesus memanggil Sakeus turun dari pohon ara. Ada di Injil Lukas 19. Baca kok di situ. Hai Sakeus, segeralah turun. Ada di kitab itu. Tapi bayangkan kalau kita katakan, Yesus memanggil Sakeus turun dari pohon ara. Amin Bapak Ibu jemaat. Keluar, Kidi. Keluar, Pak. Kenapa keluar? Mungkin Kurang jadi. kopi. Kurang kopi. Kopi. Maraya, Ji. Nah, dengan begitu katanya orang apa cepat mengerti kalau diajar. Jadi caranya adalah perhatikan teks Alkitab punya dua kekuatan. Kekuatannya dulu di sana itu sejarah. Ini dan di sini aplikasi. Kalau kita tidak tahu dulu di sana, bisa salah menyampaikan sampai di sini. Contohnya toh, Yesus katakan, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa berdoa dan pindah itu gunung ke laut. Makanya ada pengkhotbah bilang, karena itu saudara-saudara, jangan besar imanmu. Asal ada yang kecil-kecil cukup. Wah, miring itu. Salah itu. Dulu itu, waktu Yesus bilang, itu murid-murid itu cepat sekali ragu. Tidak ada imannya. Makanya Yesus bilang, jika ada imanmu sebesar biji sesawi. Yesus mau mengatakan, tidak ada sekali imanmu. Nah, begitu maksudnya. Dulu di Israel, di Yudea, eranya Paulus, eranya Petrus. Pengkhotbah tidak sekedar bicara di zaman dulu di sana, tetapi sama pentingnya bicara kini dan di sini. Lalu bagaimana caranya? Ini caranya. Pengkhotbah harus punya kekuatan dalam bidang seni dan sastra. Kalau pengkhotbah itu punya bakat seni dalam berkhotbah, enak didengar. Kadangkala itu kalau kemudian dia menyampaikan pesan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu sungguh ajaib. Luar biasa kasihnya kepada kita.
Karena itu Kidung Jemaat pernah mengatakan dalam sebuah nyanyian mengatakan jangan gerak. Orang sih punya musik menyanyi sepotong lagu bersama kan dia punya bakat seni, bakat jurnalistik. Kalau dia pintar menulis itu hebat juga itu. Kalau dia punya bakat drama, dia bisa berkhotbah dan dia peragakan dari mimbar atau turun dari mimbar sekali-sekali dengan gayanya, lalu orang kemudian seakan menonton teater sambil dia berkhotbah. Wah, itu kalau dia punya bakat. Kalau dia punya bakat teknologi, dia berkhotbah, dia variasi itu konsep-konsep khotbahnya di slide, ada gambar sekali-sekali dia tayangkan, ada dia kutip-kutip video sepotong-sepotong baru muncul. Wah, jemaat nikmati itu. Kalau tidak pintar khotbah, dia bikin dalam media sosial yang bagus, atau teknologi yang bagus, enak. Ini lihat dia struktur khotbah kreatif. Pertama lead, apa itu lead? Kedua punchline. Ketiga suspensi. Keempat power statement. Ada 4. Kita mulai lihat satu-satu lead. Lead itu artinya pembukaan, permulaan, halaman muka atau opening atau teras depan. Atau kalau nyanyian intro. Kalau bahasa biasanya itu pendahuluan. Paling sulit itu berkhotbah bikin pendahuluan. Karena kalau pendahuluannya tidak bagus, orang langsung tidur. Coba kau bayangkan kalau pengkhotbah bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini ditulis Rasul Paulus pada tahun sekian. Langsung dia bilang, tidur gitu. Tapi coba kalau dia bikin pendahuluan begini. Tadi pagi saya keluar dari pintu rumahku, lalu pas saya naik motor, keluar dari pintu teras, saya dilompati anjing gila. Padahal ada sesuatu pesan mau disampaikan. Bagaimana mengemas lead? Pahami titik penting isi khotbah. Contohnya Markus 11 ayat 12 sampai 14. Lead yang dihadirkan adalah kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Padahal jelas dikatakan oleh Injil Markus bukan musim buah ara. Siapa yang salah? Injil Markus 11 ayat 12 sampai 14 dikatakan Yesus mengutuk pohon ara. Padahal waktu itu bukan musim buah ara. Siapa yang salah? Berani bilang Yesus? Pas tidak berani toh? Itu menarik. Itu pengantar yang bisa membuat orang tertarik. Coba bayangkan. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca tadi, di situ Yesus mengutuk pohon ara. Padahal pada waktu itu bukan musim buah ara. Siapakah yang salah dalam teks ini? Orang bilang, kedengarannya ini Yesus yang salah. Apakah Yesus yang salah? Jangan dulu saudara-saudara. Ada masalah di sini. Orang Israel itu imannya iman musiman. Nanti dia kasihi orang kalau sekampungnya. Nanti dia kasih orang kalau seagamanya. Maka Yesus mengutuk orang yang musiman imannya. Bukan buah ara yang dimaksud. Begitu. Pendahuluan itu. Menemukan bahasa untuk memancing rasa ingin tahu jemaat. Bahasa. Bapak ibu, bapak-bapak, opa-oma. Tapi kadang kan anak muda begini. Di situ ada oma, di situ ada opa, di situ ada tante. Tiba-tiba dia muncul. Selamat pagi teman-teman. Opa langsung bilang, kurang ajar kau, sejak kapan kita berteman? Saya ini opamu. Kenapa? Karena dia tidak lihat. Wah, ada opa di situ, ada oma. Wah, pendahuluannya langsung macet. Memakai bahasa yang khas yang tidak dibaca pengkhotbah lain, bahasa khas kita. Mampu memilih momen mengisahkan, sanggup menahan diri untuk bersabar dan berharap. Cerdas menangkap gejala perasaan dan pikiran jemaat saat memulai khotbah. Jadi dilihat bagaimana caranya supaya jemaat bisa konsentrasi ketika kita bikin pendahuluan. Terampil menguasai mata jemaat, perhatikan itu mata jemaat. Sanggup mengarahkan daya diksi pada saat yang tepat. Tunggu dulu ya.
Ya, sanggup mengarahkan daya diksi pada saat yang tepat. Pilih kata yang tepat kalau bikin pendahuluan ya. Cerdas mengakhiri satu titik momen penting di awal khotbah. Jangan sampai pendahuluan khotbah kita lebih panjang dari isi khotbah. Pernah saya mendengarkan seorang pengkhotbah itu pendahuluannya itu lebih panjang daripada penjelasan isi teks. Apa itu punchline? Punchline itu target khotbah. Kalau kita berkhotbah kita harus punya target. Apa nanti yang saya sampaikan dan orang bisa ingat betul. Sehingga kalau kita ketemu orang itu pasti dia ingat kita. 24 tahun yang lalu saya ketemu seorang opa di di Mall Panakukang. Saya sudah tidak ingat itu opa, tapi dia masih ingat sekali saya. Wih Pak Pendeta, dia datang pelu-pelu saya. Siapa opa? Dia bilang. Saya ingat sekali Pak. Saya bilang, kenapa? Dulu itu Bapak pernah khotbah, tidak bisa saya lupa. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, ada itu namanya Simon penjual beroncong. Saya, kenapa Simon penjual beroncong? Dia bilang, begini Pak Pendeta dulu khotbah toh. Ada namanya Simon. Itu Simon rumahnya di samping gereja. Lalu dia pengusaha beroncong. Belum masak beroncongnya dipukul ibadah pagi jam 6. Datang gereja ibadah pagi. Pas waktu itu pendeta baca Alkitab yang isinya Yesus bertanya kepada Simon. Pendeta bilang dalam membaca Alkitab, saya tahu isi hatimu Simon. Itu Simon angkat tangan. Beroncong Pak Pendeta. Dipikir Simon dia. Semua orang ketawa. Itu berarti banyak orang tubuhnya di gereja, tapi hatinya di rumahnya. Banyak anak muda tubuhnya di gereja, tapi hatinya di mall. Tunggu pacarnya di Tanjung Bunga. Dan dia marah-marah, ini pendeta lama sekali khotbah. Padahal tubuhnya di gereja. Langsung dia bilang, oh, itu jemaat, manggung-manggung semua kita. Itu apa bilang, itu tidak bisa kita lupa Pak Pendeta. Karena itu khotbah itu. Bayangkan itu 24 tahun yang lalu dia masih ingat itu. Begini caranya. Bagaimana supaya ada khotbah kita itu diingat terus orang. Ini contohnya begini. Ada cerita begini. Kakek dan nenek naik motor. Lalu motor menabrak jembatan. Motor jatuh. Nenek terpental, tapi kakek masih bisa berdiri. Dalam keadaan berdiri, sempoyongan kakek berlari mengambil motor. Lalu semua orang berteriak, Kek, neneknya dong yang diangkat. Dengan santai kakek menjawab, nenek sudah lunas dibayar Tuhan Yesus, tapi motorku masih kredit. Mungkin jemaat ketawa bukan? Kau juga ketawa tuh. Ini mesti diingat. Artinya apa? Banyak orang hatinya merujuk kepada hartanya. Sebab Lukas pasal 12 ayat 34, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itulah tadi kakek. Banyak orang begitu, lebih penting hartanya daripada istrinya. Selesai pesannya bukan? Ingat terus itu orang itu. Ingat terus, wah, ingat tuh pendeta itu khotbah begitu. Itu namanya punchline, target khotbah kalau menyampaikan pesan. Tawa jemaat itulah yang dimaksud punchline. Kalau jemaat ketawa, hahaha. Pasti dia ingat dan ada pesannya. Ada juga cerita begini. Ada orang pacaran. Padahal ini anak dikasih peraturan bapaknya. Bapaknya bilang, kau tidak boleh pacaran sebelum kerja. Dia bilang, iya Pak. Bapaknya bilang, awas memang kau kalau datang kau bawa pacarmu kalau masih kuliah. Ternyata itu pacarnya suka jalan-jalan. Nah, bilangi pacarnya kalau tidak mau ke jalan-jalan, putus kok. Takut juga ini ceweknya. Satu kali pacarnya bilang, bagaimana caranya kalau jalan-jalan di rumahmu? Nah, jangan memang ke jalan-jalan saya. Ada anjing herdernya bapakku, nak kasih gigi itu. Nah, bagaimana caranya? Itu tidak ada cara. Langsung laki-laki bilang, oh begini. Itu bapakmu biasa pergi gereja. Oh tidak biasa. Bagaimana kalau kita pakai lagu gereja, tipu bapakmu kalau panggil ke jalan-jalan? Ya lagu apa itu? Kan bapakmu tidak pernah gereja toh? Ya tidak. Oh begini. Kalau saya lewat di rumahmu, saya nyanyikan nyanyian rohani keluar dari rumahmu, keluar dari rumah bapakmu, saya itu keluar dari kaum. Kalau saya menyanyi keluar dari kaum dan rumah bapakmu, aku itu. Bilang apa jawabku? Nyanyikan kok kidung jemaat 3-3. Suaramu ku dengar memanggil diriku.
Dia bilang, apakah bapakmu tidak tahu itu? Oh, tidak tahu karena tidak pernah ke gereja. Sepakat nih. Ini cewek sementara menyapu. Tiba-tiba ini cowok lewat. Keluar dari kaum dan rumah bapakmu. Oh, ceweknya bilang, wah pasti cowokku ini. Langsung dia menyanyi. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Ini bapaknya sedang kasih makan babi, heran-heran. Kenapa? Ada lagu berbalasan. Tiba-tiba bapaknya menyanyikan Kidung Jemaat 54. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Wah, tidak jadi itu lagu berbalasan, ditangkap ke bapaknya. Pesannya apa saudara-saudara? Siapa yang duluan pacaran? Bapakmu atau kau? Pasti bapak. Makanya jangan tipu bapak soal cinta. Selesai pesannya bukan? Woi, ingat terus kian muda itu. Di mana-mana itu ingat bilang itu khotbah Pak, ingat terus. Itu namanya pers lain. Aduh. Nah, jadi punchline itu dikutip dari model penyajian stand up komedi yang menetapkan pukulan-pukulan atau joke atau kelucuan dalam mengisahkan apa yang hendak disampaikan. Contoh lain lagi. Siapa yang berbuat baik karena menunggu musim, maka bersiaplah jadi kawanan pohon ara. Wah, kisah seorang kakek dan nenek yang persoalkan bunyi bebek atau bunyi ayam. Ah, itu bunyi apa itu? Bunyi ayam. Nenek bilang tidak. Bunyi bebek, bertengkar terus, bebek, ayam, mana yang lebih penting? Kasih sayang atau bunyi bebek? Tidak penting ayam atau bebek, siap jauh lebih penting bagaimana kakek bisa membuat nenek bahagia. Wah, gitu. Dayapuka menerjemahkan teks ayat dan perikop ke dalam permasalahan sekarang. Contohnya, pemilihan kata, pembahasan isi, pesan yang diketahui jemaat. Pengkhotbah tidak boleh hanya asik dengan teks. Hati-hati dengan akar kata yang sudah diketahui atau belum. Cari kata yang bisa menyentuh hati jemaat. Nah, bandingkan dengan iklan-iklan toh. Nah, bandingkan dengan iklan-iklan itu diingat itu baliho-baliho, model-model gedung misalnya UNEM, nah, gedung miring di Telkomsel diingat terus itu. Sama kalau kita berkhotbah, ada daya-daya tarik tersendiri yang membuat orang selalu mengingat kita. Nah, ini suspensi. Kau lihat itu suspensi, kalau mobil itu ada suspensinya. Dalam bahasa Inggris suspensi berarti ketegangan. Bagaimana mengelola ketegangan untuk meyakinkan jemaat tentang kebenaran yang akan disampaikan dalam dasar kitab. Pengkhotbah bukan menyampaikan apa yang diketahui jemaat, melainkan menghadirkan apa yang tidak dan belum diketahui jemaat. Nah, begitu. Alur khotbah itu tegang, ada kayak apa ya? Alurnya itu harus diintonasikan. Ada saatnya dipelan, ada saatnya dikasih keras, ada saatnya diparata, ya. Jadi kalau saudara berkhotbah mulai dari awal tegang, saudara-saudara yang kasih dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah dari jemaat bilang, mati kiki. Kenapa rata terus? Tapi kalau dipelan-pelan kan ada saatnya dipelan-pelan, ada saatnya dikasih keras, ada saatnya santai, ya kan? Misalnya kalau pendahuluan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa itu Sakeus bersemangat sekali ingin melihat Tuhan Yesus? Bukankah dia orang yang diklaim dalam masyarakat orang berdosa? Tetapi dia tidak kehabisan akal dengan tubuhnya yang pendek. Dia berlari-lari mendahului Tuhan Yesus. Dengan akalnya yang jalan itu saudara, ia panjat pohon ara dan ingin melihat orang apakah Yesus yang lewat itu. Saudara bisa bayangkan enaknya Sakeus bukan di pohon itu melihat Tuhan Yesus dengan daun pohon yang rindang dan dia merasa bahwa ia tidak dilihat Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Sakeus segera turun. Saya bisa bayangkan saudara seperti apa perasaan Sakeus ketika mengatakan Sakeus segera turun. Andaikan aku jadi Sakeus waktu itu saudara, pasti saya kaget bukan? Sakeus itu langsung turun saudara. Dia tidak bilang, tidak ada yang bersihkan rumahku. Masih kotor rumahku. Tapi dia segera turun dan datang di rumahnya dan berjumpa dengan Yesus. Saudara perhatikan, jangan tunda waktunya ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada saya segera turun, bagi Sakeus, inilah saatnya aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu jangan tunda waktumu ketemu dengan Tuhan Yesus. Di saat Yesus merindukanmu, jadi pengurus, mahasiswa, kerjakan itu. Jadi pengurus pemuda, kerjakan itu. Karena tidak selamanya ada waktunya Tuhan untuk memanggil kita. Selesai itu satu poin. Begitu yang khotbah. Begitu.
Apa itu power statement? Pernyataan terakhir. Di akhir khotbah kita ada pernyataan kalimat yang harus disampaikan supaya jemaat ingat. Contoh, hidup memang sulit, tapi iman selalu meyakinkan. Bisa dan sanggup melampaui kesulitan. Ajaib bukan? Pulang dan lakukan. Contoh lain, janganlah ragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ia sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Jemaat pulang, air mata menjadi mata air. Sampai di rumah, jangan ragukan kuasa Tuhan. Ia sanggup mengubah air matamu menjadi mata air. Itu perstatement. Misalnya kita mau khotbah tentang pergumulan toh. Di zaman corona ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya ada di antara kita yang kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kita kasihi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu salah? Oh, saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Dan ia tidak menuntun kita ke jalan yang salah. Terkadang kita yang tidak mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan di balik pergumulan kita. Dan karena itu, saudara-saudaraku, pulanglah ke dalam kelanjutan rencana dan perjalanan hidupku. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena ia sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Amin. Jemaat pulang, air mata menjadi mata air. Diingat terus itu. Itu namanya power statement. Oke. Saya kira cukup. Tinggal ini caranya kalau berkhotbah. Kalau mau berkhotbah, doa dulu. Sudah doa, baca Alkitab. Sudah baca Alkitab, jelaskan poin-poin yang ada dalam kitab tadi. Saya kira cukup. Kalau ada yang ingin bertanya, disilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih buat materinya, Pak. Pada saat ini kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya, akan saya persilahkan. Ada pertanyaan kah? Seandainya kita onsite ini, saya akan ajar kalian praktekkan tuh, tapi karena susah ini karena online. Sebetulnya memang yang pelatihan khotbah itu dipraktekkan itu di beberapa kesempatan anak muda ada pelatihan. Jadi mereka itu satu-satu maju ke depan baru didampingi itu supaya dia bisa praktekkan, baru kita lihat oh di sini kekurangannya. Karena adik-adik jangan lupa bahwa memang ada di antara kalian yang mungkin punya bakat berorasi, ya kan? Kalau kita punya bakat berorasi, lalu kemudian pengetahuan isi kitab kita bagus, kemungkinan besar kita jadi pengkhotbah yang baik. Karena tidak sama zaman dulu. Zaman dulu itu yang punya referensi teologi itu hanya pendeta. Tapi sekarang banyak sekali buku-buku referensi teologi, informasi teologi yang bisa dipelajari. Kalau orang punya bakat berorasi, ia bisa jadi pengkhotbah yang baik. Satu kali saya tonton YouTube, ada itu bapak namanya Martuani Siregar, orang bagian asisten operasi Polri di Mabes. Dia ceramah di depan sidang sinode HKBP. Itu lebih hebat dia dari pendeta. Kenapa? Karena dia pintar berorasi, lalu pengetahuan isi kitabnya bagus. Makanya dia jadi pengkhotbah. Kamu kira banyak bukan backgroundnya sekolah teologi, makanya dia bergelar insinyur atau apa, tapi dia banyak baca Alkitab, lalu pintar berorasi, makanya menjadi pengkhotbah yang baik. Ada pendeta yang mungkin doktor dan banyak isi Alkitab dia tahu, tapi dia tidak punya bakat orasi, sehingga pada saat menyampaikan itu tidak menarik. Banyak doktor-doktor teologi, tapi pada saat dia menyampaikan firman tidak menarik, karena dia tidak punya bakat orator. Orasinya tidak bagus. Begitu. Jadi kalau you bisa punya bakat orasi yang baik, bisa punya bakat bicara yang baik, dan kuasai Alkitab, saya percaya Anda bisa jadi pengkhotbah yang baik. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya mungkin Ibu Ketua ada pertanyaannya. Iya, mungkin saya. Oh ya, Kak Yonas, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Ya. Bapak Pendeta atas materinya pada malam hari ini. Kemudian teman-teman yang boleh sempatkan hadir, walaupun di tengah-tengah banyak kesibukan pada saat ini. Jadi yang saya ingin mau tanyakan itu Pak mengenai tentang pengkhotbah. Contohnya mungkin saya baru awal dikatakan pengkhotbah. Artinya belum ada referensi Pak begitu untuk saya pakai untuk berkhotbah. Artinya ketika saya butuh bahan khotbah, kira-kira di mana tepatnya bisa saya mendapatkan materi tersebut. Contohnya yang Bapak berikan pada saat ini itu kemudian bisa menjadi langkah utama saya bisa menyusun khotbah. Kemudian materinya itu apalagi kalau skala mahasiswa mungkin agak-agak susah begitu Pak. Jadi kira-kira bagaimana solusinya Bapak itu mengenai hal tersebut? Terima kasih. Iya, saya langsung saja ya. Jadi begini, dulu itu tahun 1988, saya baru kelas berapa itu ya? Saya baru 89, saya kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SMA diminta jemaat di kampung waktu itu khotbah. Dan saya bisa bayangkan referensi apa yang ada dalam otak saya pada waktu itu. Hanya dengan bermodalkan, karena dulu waktu saya masih di SMP, waktu itu saya punya bakat berpidato, karena ada yang namanya keterampilan berpidato. Beberapa kali pada tahun 86, 87, saya wakili sekolah saya untuk lomba pidato di Tanah Toraja dan lumayan bagus, sempat juara 2 kabupaten. Jadi saya punya bakat berbicara. Nah ini kan majelis gereja dia lihat saya kalau pimpin pemuda, bagus dia lihat. Satu kali saya disuruh pimpin ibadah hari Minggu. Saya bisa bayangin orang seusia saya baru kelas 2 SMA, saya pimpin khotbah di ibadah jemaat. Saya bisa bayangkan begitu saya menyesatkan jemaat, saya rasa. Waktu itu belum saya rasa bahwa saya menyesatkan jemaat. Tapi ketika saya sudah masuk sekolah teologi, semester 5, saya belajar yang namanya tafsiran Alkitab, menafsir makna Alkitab. Saya betul-betul merasa berdosa karena banyak itu yang saya bilang sesuai selera saya. Dan waktu saya pulang kampung disuruh masuk gereja waktu saya sudah semester 7, 8, saya tidak mau lagi khotbah di gereja. Saya malu, saudara. Kenapa saya malu? Itu bertahun-tahun itu saya khotbah waktu saya sesatkan jemaat karena begitu firman Tuhan maksudnya. Lalu ketika saya sudah sarjana, datanglah itu guru jemaat bilang sama saya, Lukas, kenapa tidak mau kau khotbah? Dulu semua mau kok. Pada masa mahasiswa teologi kamu selesai pun tidak mau. Saya bilang, minggu depan Om saya akan khotbah. Tapi sekitar 80% khotbah saya adalah khotbah pengakuan dosa. Yang harus menjelaskan ulang apa yang saya jelaskan kemarin yang sangat menyesatkan jemaat. Karena waktu itu saya tidak banyak baca buku, kan tidak ada buku pada zaman itu. Otak saya yang jalan, mengertikan sendiri. Lalu apa yang terjadi? Pada saat saya khotbah saudara, saya mulai jelaskan dulu waktu saya SMA saya pernah bilang begini, tidak begitu. Harusnya begini. Jemaat bilang, oh, begitu. Artinya kalau adik bicara begitu untuk zaman sekarang ini sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Banyak referensi di YouTube, di Google. Tetapi hati-hati lihat referensi. Karena kadang-kala penulisnya itu sebetulnya dia bukan sekolah teologi, tapi pintar menulis sesuai isi otaknya. Tapi sebetulnya dia tidak punya buku referensi. Lihat orang-orang teologi yang buka khotbah, ada banyak khotbah-khotbah di situ. Tulis saja dulunya, misalnya kau berkhotbah tentang gembala yang baik.
Tulis saja di situ khotbah gembala yang baik. Kau baca itu urean-urean itu. Lalu kemudian kasih cocok dengan apa yang saya jelaskan tadi. Apa fakta teks yang dijelaskan di sini? Nah, apa artinya teks yang Anda jelaskan di sini? Karena ada orang itu menulis habis, dia tidak tahu apa sistematika khotbah itu. Makanya kalau kita berkhotbah, khotbah yang bagus itu adalah khotbah yang ada poin-poinnya. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang akan kita lihat. 1, dia tunjuk dalam teks ayat ini sampai ini bicara ini. Ayat ini sampai ini bicara ini. Itu khotbah yang sistematis. Yang bisa jelas pesannya. Kalau ada khotbah ditulis habis tanpa sistematika yang ada, itu lebih banyak cerita pengalaman. Ya. Di era modern sekarang ini, waktu saya sudah sekitar 7 kali mengikuti pelatihan. Pernah saya pelatihan di Jakarta sekitar 3 kali tahapan itu. 3 kali tahapan itu sampai tahap ketiga saya pelatihan khotbah di Jakarta. Saya betul-betul menemukan bahwa ketika kita lebih banyak belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Waktu saya khotbah di depan 90 pendeta gereja-gereja di Indonesia, saya khotbah di mimbar dan menghadapi orang-orang pintar, saya hampir gugup. Kenapa? Karena kita menghadapi orang yang jauh lebih pintar dari kita. Perasaan kita seperti itu. Padahal ketika saya ke KRI Tembagapura hadapi orang sekitar 3.000 itu biasa. Tapi pada saat saya hadapi ahli teologi sekitar 90, waktu kita gantian naik di mimbar khotbah, hampir saya tidak tenang. Kenapa? Karena khotbah kita itu mau menyukakan hati manusia. Padahal kalau kita berkhotbah menyukakan hati manusia, percaya itu tidak sampai pesan. Tapi kalau kita menyukakan hati Allah, cara pertama adalah kita harus bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, 1 minggu lagi saya akan mau melayani Tuhan sesuai jadwal yang ada. Saya minta dikaruniai Roh Kudus untuk menolong saya mengerti kehendak-Mu. Saya akan membaca bagian Alkitab ini. Mampukan saya mengerti rahasia kebenaran-Mu dalam firman ini. Anda baca dan baca terus. Sesudah Anda baca, tulis dalam YouTube itu atau Google itu eksposisi. Misalnya eksposisi Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Muncul itu penjelasan teks. Kalau mau kita lihat tafsirannya ditulis eksposisi. Tulis saja eksposisi misalnya Matius 5 ayat 1 sampai 12. Muncul itu penjelasan arti dari teks itu. Anda akan temukan itu ditulis eksposisi. Nah, eksposisi itu artinya adalah penjelasan teks demi teks yang ada dalam Alkitab itu, ayat demi ayat, sehingga kita bisa tangkap, oh ini maksudnya apa ini? Ada kan kata-kata di situ yang tidak bisa kita. Contohnya di situ dikatakan Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Anda bisa bayangkan, miskin yang dimaksud di sini apa? Kenapa itu miskin berbahagia? Tidak masuk akal bukan? Bukankah semua orang berusaha untuk tidak miskin? Tapi miskin di hadapan Allah, bukan miskin dalam materi. Miskin di hadapan Allah artinya merasa tidak tahu kebenaran. Dan karena itu mencari kebenaran. Itulah orang yang berbahagia. Siapa yang mencari kebenaran, itu orang berbahagia. Siapa yang merasa tidak tahu kebenaran, dia cari kebenaran, itu orang berbahagia. Siapa itu? Orang yang miskin kebahagiaan berarti. Dia masih merasa tidak punya kebenaran. Dia masih merasa banyak dosa. Makanya dia cari Tuhan. Kalau saudara masih mencari Tuhan, saudara bahagia. Kalau saudara masih mencari gereja, saudara bahagia. Kalau saudara masih rindu baca Alkitab, berarti masih miskin isi Alkitab. Tapi kalau saudara kaya dengan Alkitab, berarti saudara tidak butuh Alkitab lagi, bukan? Saudara terkutuk. Begitu toh? Ya. Itu caranya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Masyarakat, teman-teman pengurus yang ingin bertanya tentang materi kita pada saat ini. Ya, saya aja. Oh ya, bisa Ibu Ketua, silahkan. Oh ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Shalom. Halo. Halo. Ya, jadi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kepada kami untuk bagaimana menjadi pengkhotbah yang baik. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Sering ketika saya diminta untuk menjadi pelayan firman, yang sering muncul dalam hati saya itu pertanyaan seperti ini, Pak. Saya belum pantas untuk menjadi seorang pelayan firman, dan mungkin pertanyaan ini juga
ketika saya bertanya kepada teman saya bilang, bisakah untuk menjadi pelayan firman, entah itu di PMK atau di ibadah pemuda, biasa teman-teman juga keluarkan bahasa seperti itu, Pak. Yang saya belum pantas ini untuk menjadi seorang pelayan firman. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk meyakinkan teman-teman yang seperti itu, Pak? Oh, iya. Ya, terima kasih. Saya pikir begini, untuk menjadi pelayan firman itu saya pikir adalah tidaklah semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau ada orang masih sadar bahwa dia tidak pantas untuk melayani pelayanan firman Tuhan, sebetulnya orang itu adalah orang yang sedang berusaha untuk mau hidup benar. Sebenarnya begitu. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Tapi yang ada ialah ada orang benar. Pertanyaannya adalah, apakah beda orang benar dengan orang yang tidak berdosa? Apa perbedaannya? Orang tidak berdosa itu tidak ada. Semua orang berdosa. Dan karena itu kita dibenarkan. Yang menjadi persoalan adalah apa yang dimaksud dengan orang benar. Orang benar adalah orang yang menyadari keberdosaannya dan karena itu dia bertobat. Itu orang benar. Ilustrasinya kayak gini. Kalau saya bilang saya putih, saya tidak benar. Karena saya tidak bicara apa adanya diri saya, bukan? Artinya orang benar adalah orang yang sadar tentang dirinya. Jadi kalau Anda mengatakan saya belum layak jadi pelayan firman, itu berarti Anda sadar bahwa kekudusan itu adalah miliknya Tuhan dan kita harus belajar hidup kudus supaya bisa menjadi pelayan yang kudus bagi umat. Nah, karena itu apakah kita bisa jadi orang benar kalau tidak terus-menerus belajar memahami kebenaran? Hanya orang yang terus belajar memahami kebenaran yang bisa jadi benar. Salah satu caranya adalah membiasakan diri jadi pelayan firman. Ketika Anda sudah terbiasa menjadi pelayan firman, firman Anda khotbahkan sekaligus mendidik hidup Anda untuk menjadi benar. Tapi kalau kemudian mengatakan saya tidak mau jadi pengkhotbah, itu berarti Anda masih suka untuk hidup dalam dosa. Padahal Anda punya talenta bisa berbicara tentang firman. Itu berarti Anda membiarkan diri Anda kemudian dimasuki kuasa kejahatan untuk kemudian lepas dari pelayanan firman. Sehingga ketika Anda punya talenta menjadi pemberita firman dan kemudian ada time schedule dari pelayan, dari pengurus untuk Anda, terima itu. Karena itulah saatnya Anda sedang diproses Tuhan untuk kemudian belajar jadi orang benar dan pada akhirnya menjadi orang kudus. Ya kan seperti itu. Begitu ya? Jadi sebenarnya diingatkan saja begitu. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Karena kesempurnaan itu miliknya Tuhan. Pendeta pun juga bukan orang kudus. Pasti dia pernah berjatuh dalam dosa. Makanya kalau perhatikan di gereja itu, di gereja kita, gereja-gereja mainstream, selalu ada akta pengakuan dosa. Ya kan? Kenapa selalu ada akta pengakuan dosa dalam liturgi? Itu berarti semua orang yang datang gereja pasti ada dosanya. Tapi dosa tidak diprogramkan. Jangan lalu mengatakan kan hari Minggu ada akta pengakuan dosa Pak Pendeta. Tidak apa-apalah hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Nanti hari Minggu kan ada akatanya. Wah itu salah juga itu. Itu namanya memprogramkan berbuat dosa. Tetapi akta pengakuan dosa itu artinya menyediakan ruang kepada kita untuk mengoreksi diri. Karena ada mungkin dosa yang tidak disadari lalu kemudian sebetulnya itu dosa. Nanti ketika masuk akta pengakuan dosa dan pendeta bilang dari mimbar dalam akta itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, introspeksilah dirimu sedikit hari ini. Mulai kau belajar melihat dirimu lebih dalam dan jangan melihat orang di sekelilingmu. Lalu Anda akan menemukan siapakah kita di hadapan Tuhan yang kudus. Lalu sambil menyanyi, meski tak layak diriku. Lalu pendeta mulai baca narasi sedikit. Lama-lama narasi dibaca, lambung ada penyanyi kayak gitu. Tanpa sadar kita mulai temukan dosa-dosa kita. Baru sadar, sekali dosa yang saya buat. Tapi kan banyak juga ada liturgi-liturgi yang tidak kreatif. Mari kita mengaku dosa. Tidak ada akta-akta yang bisa membuat kita merenungkan diri kita. Saya pikir Anda bisa berkreasi itu di kampus yang kayak gitu. Oke. Ada lagi? Cukupkah? Sudah? Mengerti atau tidak mengerti? Masih ada? Silakan. Jessica. Ya.
Iya, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Tahu. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera karena saya dalam kondisi kurang sehat. Jadi Iya, enggak apa-apa. Bro. pertanyaan saya begini Pak, adakah trik atau cara tertentu ketika misalnya kita disuruh untuk membawakan firman Tuhan menjadi pengkhotbah di waktu yang sangat singkat? Taruhlah contoh ketika misalnya pengkhotbah sebelumnya berhalangan, lalu hanya iya. tinggal 2 hari kita disuruh, apakah ada trik tertentu supaya khotbah kita ini tidak asal-asalan dan masih tetap tertarik di mata orang? Oh gitu. Saya pernah terjebak dengan seorang teman yang mau dibilang manusia ajaib juga, tidak juga. Jadi ini teman saya, akrab sekali dengan saya. Dan saya yang latih dia belajar berkhotbah, dan dia jadi pengkhotbah yang baik di gereja. Waktu itu kan kebaktian keluarga. Lalu saya datang, dia juga datang. Dia pimpin ibadah. Sedikit pun tidak pernah dia bisikkan sama saya bahwa kau yang akan jadi pelayan firman nanti. Selesai dia baca Alkitab, saya duduk di sampingnya. Bagian Alkitab itu dia tidak pernah kasih tahu saya bahwa ini saya baca. Selesai dia baca Alkitab, langsung dia bilang, Pak Pendeta yang khotbah saya kurang ajar. Pak Pendeta yang khotbah. Bayangkan dia sendiri pilih itu ayat, dia selesai baca, dia kasih Alkitab, dia suruh saya khotbah. Saudara bisa bayangkan. Tapi saya, karena saya itu, pas itu Alkitab yang dia baca itu, adalah Alkitab yang sudah mungkin 3-4 kali saya khotbahkan. Dan ketika itu saya langsung khotbah. Waktu selesai ibadah, apa dia bisik sama saya baru tahu ternyata kau pendeta hebat yang luar biasa, yang kurang ajar kau. Seandainya pendeta lain tampilin kau ini. Karena dia suka begitu. Karena dia tahu kemampuan saya. Jadi dia bilang, saya tidak kasih begitu kok. Kalau tidak tahu kemampuan, tapi saya bilang, jangan ulangi begitu. Kau kasih malu kita ini. Coba dia bilang nanti kau yang khotbah, oke. Tapi dia pilih sendiri ayat, lalu dia bilang, untuk khotbah selanjutnya Pak Pendeta. Saya bilang, saya langsung ambil itu, saya berdiri. Ini jemaat heran-heran juga. Karena saya kan tidak siap memang. Saya khotbah. Selesai itu dia peluk-peluk saya. Dia bilang, saya baru tahu ternyata kau pendeta luar biasa yang kurang ajar kau. Kau kasih malu saya, seandainya saya tidak tahu ini kebahan ini. Nah, maksud saya adalah perbanyak itu namanya referensi khotbah kita. Sehingga pada saat KPP tinggal itu yang diambil. Dalam bahasa Toraja itu dilasu-lasui, dipanas-panasi, diulang-ulang dibaca kan. Makanya dulu itu waktu saya masih pendeta di kampung di Palopo Selatan dan di Patene, itu buku-buku saya itu ada 30 buku kecil itu khotbah semua di dalam. Tapi pada saat datang pindah di Makassar, ada temanku datang di rumah, pas dia mau pindah dia periksa itu 5.000, dia angkat semua itu konsep khotbah itu 30 buku. Saya cari di mana ini barang, nanti dia dipindah, mau ditelepon, buat semua bukumu kan saya kurang ajar tahu. Kenapa? Karena khotbah saya dulu itu tulis lengkap semua. Tapi menariknya adalah waktu saya di Satria Kasih kemarin sudah mau selesai masa kerjaku, itu khotbah-khotbah itu saya bikin dalam sebuah buku. Lalu kemudian saya taruh di laptop. Pada saat saya diuraikan, saya bikin memori pelayanan, ada kumpulan khotbahku di situ, kutinggalkan di jemaat. Buku itu masih ada di sana, mereka sering pakai. Banyak teman-teman pendeta bisa ambil. Cuma saya malas terbitkan untuk begitu. Nah, kenapa? Karena memang dipersiapkan begitu. Karena teman-teman bilang, pendeta tidak punya konsep kalau khotbah. Saya tulis semua. Saya tulis. Tetapi pada saat saya di mimbar saya tidak lihat. Kenapa? Karena saya bikin. Itu dari otak saya dan saya sudah tahu sistematikanya. Nanti sekali-sekali saya lihat ke bawah ketika muncul agak lupa sedikit. Nah, tapi kalau khotbahnya orang diambil lalu ditulis tidak dilihat ke bawah, mati kita itu. Tapi kalau memang kita yang bikin, pasti diingat saya sedang masuk poin break. Saya sedang masuk poin ini. Makanya kalau saya khotbah saya bilang, di bagian Alkitab ini, di akhir bagian Alkitab ini, paling tidak ada 3 hal yang akan kita lihat. 1 ini, 2 ini. Jemaat langsung ingat, kalau dia sudah bilang 3 yang kita mau ingat, pada saat kedua nanti tinggal 1 baru amin. Bayangkan kalau tidak jelas. Pulang ke bawah naik ke atas, pulang ke bawah naik ke atas. Kapan amin? Berulang-ulang semoga. Tidak amin. Kalau ada pengkhotbah itu selalu bilang semoga, bahaya itu. Tapi kalau pengkhotbah bilang dari seluruh bagian Alkitab ada 4 bacaan yang kita baca tadi, ada 4 hal yang akan kita lihat. 1, 2. Nah biar panjang itu jemaat tidak gelisah karena dia tahu sekarang baru 2, 3.
terakhir 4. Pada saat 4 itu dia menunggu sebentar lagi amin. Tapi kalau tidak jelas, waktu saya pelatihan khotbah di Bogor, pelatih saya bilang begini, khotbah yang laris ke depan adalah khotbah yang kayak begitu, diperkirakan masih bisa bertahan 20 tahun. Kenapa? Orang di era modern sekarang ini adalah pakai logika. Jadi kalau Anda tidak punya persiapan tiba-tiba kemudian begitu, itu persiapan-persiapanmu itu yang dulu diingat, langsung diingat saja. Nah, atau kemudian buka di YouTube, ada judul yang ada dalam pikiranmu, bikin tulis judul itu, muncul itu jenis khotbah-khotbah itu. Lalu kemudian lihat baik-baik, ini yang paling bagus, ini paling bagus, bukan kita baca baik-baik, oh ini cocok, kasih pindah yang lain. Kau kira itu pendeta yang dia sendiri yang bikin, 80% dia dapat di YouTube tuh. Pernah saya datang di satu acara, saya tahu betul khotbahku dia khotbahkan. Bukuku dia khotbahkan. Tapi mungkin karena dia tidak sangka saya datang, apa dia bilang? Pak Pendeta Lukas pernah bilang begini. Masa dia bilang begitu? Karena yang dia mau khotbahkan itu saya punya. Dan pas saya ada, dia pusing. Kenapa? Karena khotbahku dalam buku itu diambil. Nah, tapi dia jujur. Saya pinjam ilustrasinya Pak Pendeta Lukas yang pernah mengatakan begini. Dia jujur kan? Karena kalau dia bilang, menurut saya kurang ajar kau, saya bikin itu. Ya kan? Dia plagiat. Ada beberapa teman saya itu, kalau saya ada, lalu kemudian dia khotbah, dia kutip itu ilustrasi. Ini cerita yang pernah dulu Pak Pendeta Lukas ceritakan. Tidak bisa dia bilang begitu. Saya tidak tahu, saya tidak ada. Ya kan? Begitu. Nah, sedikit saya bantu adik-adik. Itu ilustrasi, jangan kau setengah mati cari. Karena ilustrasi itu dari bahasa Latin illustrare. Illustrare itu membuat yang tidak jelas menjadi jelas. Bukan membuat kabur yang sudah jelas. Nah, contohnya kayak gini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang namanya gosip itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tidak mungkin cerita yang pernah kita hilang itu kan kembali ke dalam mulut kita, saudara. Satu pagi, saudara, saya masuk dalam kamar mandi. Kemudian odol itu saya lupa tutup dan saya injak. Odol itu keluar semua, saudara-saudara. Saya memasukkan kembali odol itu, ternyata tidak bisa lagi. Begitulah kalau kata-kata yang keluar di bibir kita. Tidak bisa dikasih masuk lagi, bukan? Selesaikan, sederhana. Jangan bilang begini, ada ilustrasiku. Wah, dia menarik tuh. Dia menarik tuh. Nah, tapi seakan-akan tiba-tiba kemudian kita cerita. Oh, ternyata ada pesan yang disampaikan. Tapi diangkat sebuah cerita. Iya kan kayak gitu. Kadang itu di tengah jalan, kalau saya jalan, tiba-tiba itu menjadi ilustrasi. Makanya bapak-bapak biasa kalau saya ngumpul-ngumpul di Palopo, di Satria Kasih, biasa bilang hati-hati kalau cerita kayak di sini, besok itu jadi ilustrasi khotbah di mimbar itu. Cerita kayak di sini, besok itu muncul di khotbah itu jadi ilustrasi. Kenapa? Karena kadang kita cerita di situ, pernah kita main catur di situ. Itu hasil main catur karena cerita malam-malam. Saya bikin di khotbah menjadi ilustrasi, bilang, pendeta bisa bikin itu, enaknya dengar. Padahal tidak bisa tadi malam saya. Ini kan konsumsi di Bang Enak Pak Pendeta. Santai-santai banyak kita di malam ternyata jadikan bahan ilustrasi. Bahan ilustrasi itu macam-macam. Ada berupa informasi, ada berupa ceritanya orang, tapi sekali lagi jangan jadikan ilustrasi itu cerita buruknya orang. Tidak boleh. Tapi cerita baiknya orang boleh. Yang kau bilang, saudara-saudara, ada temanku selingkuh. Ditangkap selingkuhnya di kamar. Jangan. Apalagi kalau dia ada di situ, kurang ajar, lempar nanti itu nah. Jangan. Jangan bilang. Kalau saya tidak salah, saudara-saudara, ada di sini. Itu lempari. Artinya jangan ambil ilustrasi itu yang tidak baik, yang baiklah begitu toh, yang baik. Oke, gitu caranya. Sengaja saya ambil ilustrasi tadi itu yang saya bilang, yang saya alami itu. Kenapa? Karena memang ironis itu yang namanya ditangkap basah. Stres gitu. Saya pernah juga ke kampung. Datang pakai, tapi untung itu pakai jas tutup, pergi di gereja. Duduk-duduk mau di luar sama orang-orang. Tiba-tiba muncul di majelis. Weh, datang Pak Pendeta khotbah ini hari. Saya bilang, hah? Bagaimana caranya? Bilang, kan dia ditombi saya Pak. Saya bilang, ada. Saya langsung ingat, apakah bahan ini? Saya ingat itu bahan, oh Sakeus orang pendek, aku ingat ini. Oke. Saya masuk di konsultori. Nanti di mimbar itu, dia bilang itu sekiranya,
Gimana Pak Pendeta bisa tahu semua itu? Kurang ajar. Kenapa aku tidak bilang kemarin-kemarin? Tidak ditahu Pak bilang datang Ki. Saya suruh Ki datang gereja. Makanya itu kalau datang ke di gereja di kampung, kuperkirakan itu lonceng dipukul baru datang Kak. Dipukul baru datang Kak. Pernah itu pas dipukul lonceng saya muncul itu masih gereja begini mukanya, wah datang apa ini. Ya begitu karena memang orang di kampung itu kalau saya datang itu mereka biasa berlomba-lomba karena banyak gereja-gereja kami di kampung itu berlomba-lomba datang kalau dia tahu saya datang. Nah yang begitu-begitu, misalnya adik-adik juga yang punya bakat khotbah, biasa kan kalau kita datang tiba-tiba, kau khotbah nah, jangan dipandangin, oh gampang, jangan, tidak boleh. Firman Tuhan itu tidak sama dengan pengetahuan, karena betul-betul itu kita butuh kekuatan Roh Kudus. Toh kalau kemudian kita ditangkap basah misalnya 1 hari, masih mendingan kalau 1 hari. Tapi kalau datang di situ, ditungguin ini pelayan 1 jam belum datang, siapa yang bertanggung jawab? Ketua. Ketua bertanggung jawab. Waduh, urusan pelayanan bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain. Begitu. Itu banyak kali saya rasakan yang begitu-begitu. Kalau kepepet. Nah, kadang juga di kantor kami di Klasis, kalau tiba-tiba yang disuruh persiapan, pimpin persiapan untuk pendeta-pendeta, tidak ada yang datang langsung. Ketua Klasis bertanggung jawab. Oh terpaksa. Harus begitu. Karena memang konsekuensinya adalah kita harus mengaminkan kata-kata Paulus kepada Timotius. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Yang dimaksudkan di situ harus bersiap-siap terus, antisipasi. Jadi kalau ada khotbahmu, ingat itu ya, kalau ada khotbahmu itu disimpan. Nanti kalau dikhotbahkan 2 atau 3 kali, enak itu. Iya. Pernah itu khotbahku, saya khotbahkan di Bontang, itu khotbah ke-5 kali itu di Bontang. Ke-5 kali itu karena 4 kali pernah di Palu, pernah di Irian, pernah di Palopo. Datang di Bontang ke-5 kalinya aku khotbahkan. Tidak punya bikin konsep itu. Kenapa? Ada semami di otak tak. Dan bilang orang, wih pintarnya ini orang. Padahal 5 kali dikhotbahkan di tempat yang berbeda. Tapi jangan kok 5 kali khotbahkan di tempat yang sama. Dia bilang, tidak ada betul khotbahnya itu. Terus dia ulang-ulang. Aduh, khotbah lagi Sakeus, khotbah lagi Sakeus. Kapan Petrus? Yang kayak gitu. Ya, oke. Habis Mi? Ya, bagaimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada. Tidak ada Mika? Mau pulang tidur kalau tidak ada. Kalau tidak ada kita mungkin teman-teman bisa aktifkan kameranya semua dulu baru kita dokumentasi. Stop dulu ya, stop dulu share. Saya aktifkan kameranya Kak. Ya teman-teman yang lain kasih aktif dulu kameranya. Oke. Muti SS. Tidak ada muka aku nih. Gara-gara menyatu dengan kamera hitam. Ada Jipa. Ada Jipa muka tapak. Ya menyatu dengan kegelapan. Saya waktu datang di Makassar, saya bilang satu di kelebihanku, kalau mati lampu itu sudah menyatu dengan kegelapan. Tahu setengah mati jemaat. Sudah Muti? Sudah. Oh 12 korek, 12 orang. Iya Pak. Iya Pak. Ya kalau Oke, cukup sudah, ya. Bisa 1 kali lagi. Oh, teman sudahkah? Tidak jelas juga mukamu dilihat semua. Muka-muka palsu semua dalam ini. Oke, sudah. Oh, belum ya, belum masuk, udah baru muncul. Tekan lagi. Oke. Oke, kalau Oke ya. sudah